Halo anak-anak semua, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwanto Situmorang pada pelajaran akuntansi kelas 12. Apa kabar semua? Berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Oke, kita lanjut materi kita, yaitu tentang mekanisme debit dan kredit. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar debit dan kredit? Dalam akuntansi, seluruh transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan melibatkan dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit. Pembahasan kali ini kita akan mempelajari bagaimana menempatkan akun-akun tersebut di sisi debit atau kredit. Coba perhatikan tabel berikut. Dalam akuntansi ada 5 akun, yaitu harta atau aset, kemudian liabilitas atau utang, kemudian ekuitas atau modal, pendapatan, dan beban. Dari tabel berikut tersebut dapat kita simpulkan bahwa akun harta dan beban, jika saldonya bertambah, maka nilai nominalnya disimpan di sisi debit. Sedangkan jika berkurang, maka nominalnya disimpan di sisi kredit. Berbeda dengan akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Jika saldonya bertambah, nilai nominalnya disimpan di sisi kredit. Dan sebaliknya, jika saldonya berkurang, nominalnya disimpan di sisi debit. Oke, mungkin dari penjelasan saya kalian masih kurang paham ya. Tapi nanti penambahan harta di debit dan di kredit, begitu juga dengan akun yang lain, ini akan kita pelajari nanti di jurnal umum. Intinya yang paling penting, kalian pahami dulu kalau harta itu bertambah di sisi mana, sisi debit kah atau kredit. Kemudian kalau berkurang di mana. Oke, ini tabelnya harus kalian pahami. Ingat 5 akun ini, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Bertambah di mana dan berkurang di mana. Kalau kalian bisa menghafal ini dengan bagus nantinya, pasti kalian akan bisa mempelajari jurnal nantinya ya. Oke, nanti jurnal kita akan belajar di pertemuan selanjutnya. Pahami dulu kelima akun ini, bertambah di mana dan berkurang di mana. Sekarang kita akan masuk ke penggolongan akun ya. Jadi akun tadi ada 5 ya, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi akan kita bahas satu-satu apa kelima akun ini. Kita lihat yang pertama itu akun aset atau aktiva, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan harta. Harta adalah seluruh kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari aset lancar dan aset tetap ya. Kita bahas satu persatu. Aset lancar itu adalah di mana masa penggunaannya kurang dari 1 tahun. Di pertemuan sebelumnya ini sudah saya jelaskan ya. Contoh-contoh dari aset lancar itu seperti kas, piutang, wesel tagih, dan perlengkapan. Jadi ini masa pakainya ini kurang dari 1 tahun, dan transaksi ini atau kegiatan ini sering terjadi ya. Kemudian yang kedua ada aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Kita pahami dulu apa itu aset tetap. Aset tetap itu adalah atau harta tetap itu adalah masa penggunaannya lebih dari 1 tahun. Berarti kebalikan dari harta lancar ya. Harta tetap dibagi menjadi 2, yaitu harta tetap berwujud dan harta tetap tidak berwujud. Bisa dipahami maksudnya ya, berwujud dengan tidak berwujud. Kalau berwujud dapat kita lihat, tapi kalau tidak berwujud tidak dapat kita lihat. Yang pertama itu ada peralatan, kendaraan, mesin, gedung, dan tanah. Ini yang berwujud. Kemudian kalau tidak berwujud ada seperti hak paten, hak cipta, franchise, dan goodwill ya. Ini dia tentang harta. Kemudian kita bahas yang kedua, yaitu liabilitas atau kewajiban. Kewajiban merupakan seluruh kewajiban kepada orang lain yang harus dilunasi pada saat jatuh tempo. Maksudnya utang yang harus kita lunasi pada saat jatuh tempo. Jadi misalnya kalau kalian berutang dan berjanji akan membayarnya hari sekian, bulan sekian, ketika jatuh tempo kalian harus membayarnya ya. Kemudian utang juga dibagi atas 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek yaitu terdiri atas utang usaha, kemudian beban yang masih harus dibayar.
utang bank dengan jatuh tempo pembayaran kurang dari 1 tahun. Misalnya ada perusahaan ingin mengembangkan usahanya, jadi dia perlu modal, kemudian dia berutang ke bank ya. Di persamaan akuntansi kita sudah pernah belajar transaksi seperti ini. Kemudian pendapatan diterima di muka. Kemudian liabilitas jangka panjang ada dua, yaitu utang hipotek dan utang obligasi ya. Oke, ini dia akun yang kedua. Sekarang kita masuk akun yang ketiga, yaitu ekuitas atau modal. Modal merupakan aset yang kita peroleh dari kantong kita sendiri atau hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan ya. Seperti contoh di persamaan akuntansi, menyetorkan uang sebagai setoran awal ya. Jadi yang berpengaruh situ kas sama modal, itu berasal dari kantong kita sendiri, itu dia ya. Kemudian akun yang selanjutnya adalah pendapatan. Kalau dikatakan pendapatan, tentu yang memperoleh yang menambah kas ya, menambah harta. Pendapatan merupakan penerimaan uang atau kekayaan dari aktivitas pokok. Aktivitas pokok itu seperti penjualan atau pemberian jasa, maupun dari aktivitas di luar usaha pokok. Pendapatan usaha diantaranya pendapatan jasa, pendapatan di luar usaha seperti pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan dari penjualan aktiva bekas ya. Aktiva bekas ini seperti peralatan yang dijual kembali ya, karena sudah tidak terpakai lagi. Itu maksudnya menambah pendapatan. Ini dia akun yang keempat. Sekarang kita masuk akun yang kelima, yaitu beban. Beban merupakan biaya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dalam operasional usaha atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sesuatu hal ya, tentu untuk menunjang operasional usaha kita. Beban terbagi atas dua, yang pertama itu beban usaha dan beban di luar usaha. Beban usaha seperti beban gaji, beban penyusutan aktiva tetap, beban listrik, air, dan telepon. Kemudian beban pemasaran. Beban pemasaran maksudnya seperti biaya iklan. Kemudian biaya apa lagi? Banyak ya beban pemasaran. Kemudian yang selanjutnya beban di luar usaha seperti beban bunga. Beban bunga ketika kita meminjam, kita membayar bunganya, itu beban bunga. Kemudian beban sewa kalau kita menyewa sebuah gedung atau sebuah toko. Kemudian beban atas kerugian gitu ya. Ini dia tentang akun beban. Oke, aku harap bisa dipahami kelima akun ini ya. Inilah dasar dari akuntansi kelima akun ini. Jadi kalian harus bisa pahami seperti yang tabel tadi, di mana dia bertambah, di mana dia berkurang. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk ke jurnal umum biar bisa lebih paham ya. Yang penting dipahami dulu teorinya. Sekarang kita masuk yang namanya kode akun. Kalau kode akun, kita memberi angka-angka untuk mengenal kode berapakah harta tadi, utang, modal, pendapatan, beban. Jadi ini tujuannya apa? Kita bahas di sini ya. Untuk mempermudah pengelompokan akun, dibuatlah pedoman akuntansi yang membuat cara penyusunan daftar akun, nomor akun, serta penjelasannya. Banyak sedikitnya angka atau digit tergantung dari besar kecilnya perusahaan. Dalam pemberian kode akun, yang perlu diperhatikan adalah kode harus mudah diingat, mudah digunakan, dan mudah diperluas tanpa mengubah kode akun yang sudah ada. Manfaat pembuatan kode akun yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi pencatatan. Efisiensi pencatatan juga terlihat pada sistematika catatan yang menjadi jauh lebih rapi dan teratur dengan menggunakan kode akun dibandingkan dengan tanpa kode akun ya, meningkatkan efisiensi pencatatan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kontrol pencatatan. Kode akun menjadi identitas transaksi atau kejadian yang mudah dilihat dan diingat oleh para pengguna. Dengan demikian, catatan-catatan menjadi lebih mudah dikontrol dan dianalisis. Oke. Kemudian yang selanjutnya, mempermudah pemrosesan atau hasil-hasil pencatatan. Dengan kode akun yang efektif, maka seluruh pemrosesan data atau hasil-hasil catatan dapat dilakukan dengan mudah dan jauh lebih terkontrol. Kemudian yang selanjutnya, mempermudah penyusunan laporan. Kode akun yang baik menjadi modal bagi pembuatan laporan-laporan yang baik.
dan ini artinya memberikan dasar bagi pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir adalah mempermudah pembaca laporan dari berbagai pihak untuk pengambilan keputusan ya. Ini dia maksudnya kode akun. Bapak harap jangan hanya di slide dicatat, ditambahi dari penjelasan saya. Jadi kalau ada nanti kurang paham masalah manfaat ini, bisa ditanyakan. Intinya, fungsi kode akun ini memperjelas akun apa yang sedang dicatat gitu ya. Misalnya nomor sekian itu akun harta, nomor sekian itu akun beban, pendapatan, modal, dan lain sebagainya. Itu maksudnya, itu aja intinya manfaat kode akun ini. Kita lihat kode-kode akun ya. Yang pertama itu ada akun harta ya. Aset harta tadi dibagi atas dua, yaitu lancar dan tetap. Aset lancar itu seperti kas, itu nomornya 101. Jadi aset itu dimulai angka 1. Kemudian aset lancar itu dimulai angka 10. Kemudian kas itu dimulai dari angka 101. Jadi kalau dalam pencatatan itu bukan aset ditulis tapi kas. Kemudian piutang, kemudian perlengkapan ya. Berarti kita menulisnya 101. Kemudian peralatan. Peralatan ini aset tetap, bukan jadi 102, bukan ya. Tapi ini sudah terpisah dari aset lancar. Maka peralatan itu 111 ya. Oke, nanti untuk lebih detailnya kode-kode akun ini saya akan kirimkan di Google Classroom ya, dalam bentuk Excel kode-kode akunnya. Kelima akun ini pembagian-pembagiannya ya. Ini hanya garis besarnya saja. Kemudian yang kedua, akun yang kedua ada utang ya. Utang dibagi atas dua, itu jangka pendek dan jangka panjang ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi di akun itu. Utang yang pertama utang usaha dimulai dari 201. Kemudian ada utang hipotek. Ini utang jangka panjang ya, dimulai dari 211. Jadi nanti kalau kita mengerjakan jurnal umum, kita memakai angka yang ratusannya, bukan puluhan atau satuan. Oke. Ini dia akun yang kedua, yaitu harta dan utang. Kemudian akun yang selanjutnya dimulai dari angka 3, yaitu ekuitas atau modal ya. Modal pemilik, misalnya si Hatam menyetorkan modal untuk memulai usahanya, berarti itu modal pemilik ya. Itu dimulai dari angka 301. Kemudian prive itu pengambilan pribadi, pengambilan uang kas untuk keperluan pribadi. Nomor akun itu 311 ya. Ini tadi seperti manfaatnya, menunjukkan atau memperjelas itu kegiatan apa ya. Kemudian akun yang selanjutnya ada pendapatan ya. Pendapatan usaha yaitu 401 dan pendapatan di luar usaha itu 411 dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada beban-beban ya. Ada beban usaha dan beban di luar usaha. Ini tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian beban usaha itu seperti beban gaji dimulai dari 501. Kemudian di luar usaha dimulai dari 511 ya. Beban bunga itu ya diperbaiki nanti 511. Ingat, nanti untuk lebih rincinya nanti akan saya kirim Excelnya. Bisa kalian catat nanti di catatan kalian. Ini hanya garis-garis besarnya saja. Ingat saja, harta tadi dimulai dari angka 101. Kemudian utang dimulai dari 201. Modal dimulai dari 301. Pendapatan dimulai dari 401. Kemudian beban dimulai dari 501. Ingat aja urutannya. Harta 101 ya. Utang 201. Modal 301. Pendapatan 401 dan beban 501. Oke, bisa dipahami ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti kepada saya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Bapak harap kalian bisa memahaminya dan mencatat apa yang saya jelaskan, ditambah ya dari yang di slide. Terima kasih.